Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, salam semangat. Pada pagi kali ini saya akan sedikit refreshing materi ya, dan mungkin memberikan gambaran tentang penyakit cacar monyet yang sedang hits nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insiden orang yang bertelepon. Perawatan muka. Ya, selamat pagi. Nah, sebetulnya apa sih penyakit cacar monyet itu? Jadi penyakit cacar monyet itu sebetulnya sudah ada dari tahun 1958, jadi sudah lama, bukan sebuah penyakit yang baru seperti COVID. Nah, kemudian penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan monkeypox. Awalnya dia ditemukan di kera-kera yang digunakan untuk penelitian. Kemudian di tahun 1970-an ternyata ditemukan juga di manusia. Mulai saat itu, mulai banyak manusia-manusia yang terkena penyakit monkeypox ini yang awalnya dari monyet atau kera. Dan untuk persebaran penyakitnya memang lebih banyak di negara Afrika, terutama bagian barat dan juga bagian tengah. Bisa kita lihat sekarang kasus monkeypox itu kembali meningkat lagi, dan yang paling banyak justru di negara yang bukan negara endemik, bukan di Afrika maupun di Afrika Tengah maupun Barat, tapi lebih banyak di negara-negara Eropa dan juga negara-negara Mediterranean yang bagian Barat gitu. Hal ini yang membuat WHO menjadi cukup resah kenapa yang sudah lama penyakitnya turun tiba-tiba naik lagi, dan bukan di negara-negara yang endemik. Kemudian juga kasusnya ini sangat cepat naiknya. Jadi di awal tanggal 6 Mei 2022 tiba-tiba ditemukan satu kasus cacar monyet ini di UK. 1 bulan kemudian kasusnya langsung naik sekali menjadi 1.755 kasus dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi sangat cepat sekali meningkatnya. Dan peningkatan itu justru di negara yang bukan negara endemik. Kemudian di tanggal 23 Juli di tahun 2022 ini WHO akhirnya menetapkan monkeypox itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kenapa? Karena tujuannya supaya masyarakat dan juga tenaga kesehatan aware kembali, peduli kembali terhadap peningkatan kasus ini, dan akhirnya mencegah supaya kasus ini jangan sampai meningkat kembali. Nah, yang selanjutnya ternyata gejala yang muncul saat ini, gejalanya tidak sehas seperti sebelum-sebelumnya. Dan juga lebih sering menyerang pada populasi yang rentan seperti pediatrik, anak-anak, ataupun lansia, atau juga pasien dengan imunokompromis, yaitu pasien dengan imun yang turun karena penyakit kronik ataupun karena HIV, seperti itu. Hingga saat ini, di tanggal 19 Agustus ya, kasus yang ada di dunia sudah mencapai sekitar 41.000 kasus. Jadi sangat banyak ya. Dalam waktu dari Mei sampai Agustus saja udah 41.000 kasus. Dari 41.000 kasus itu ternyata kematiannya hanya 12 kasus saja. Jadi angka kematiannya sangat kecil gitu. Nah, memang di Indonesia sendiri belum ada kasusnya ya teman-teman, tapi negara tetangga kita seperti Singapura sudah ada 15 kasus, dan juga di Australia sudah ada 85 kasus gitu. Jadi beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa sebetulnya sudah masuk ke Indonesia si virus ini, tetapi belum terdeteksi sehingga belum ada laporannya. Sejauh ini sudah ada sekitar 17 suspek, tapi sudah dilakukan pemeriksaan dan hasil semua negatif. Nah, bagaimana sebetulnya transmisinya atau penularannya? Penularannya dapat melalui beberapa jalur atau rute. Yang pertama mungkin bisa melalui airborne atau droplet, tapi dropletnya yang sangat besar dan jaraknya sangat dekat, kemudian juga kontaknya sangat lama, sehingga nanti ada droplet yang terkena dari pasien kepada yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Dan juga
Jalur yang lainnya bisa juga melalui kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang ketiga bisa juga dengan skin to skin contact, artinya tangan kita mungkin memegang tangan pasien yang ada lukanya atau yang ada cairan tubuhnya sehingga bisa transmisi virusnya seperti itu. Lalu ada dari hubungan seksual dan juga transmisi vertikal dari ibu ke bayi juga bisa menularkan seperti itu. Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya terbagi dari beberapa fase. Jadi ketika kita terkena virus tersebut, terinfeksi, waktu timbulnya gejala itu sekitar 5-30 hari. Jadi ketika kita terkena virusnya nggak langsung ada gejala, tapi tunggu mungkin 5 paling cepat atau mungkin 1 bulan baru keluar gejalanya. Nah, fase tersebut disebut dengan fase inkubasi. Selanjutnya ada fase prodromal, yaitu fase ketika mulai muncul gejala-gejala. Gejalanya lebih gejala sistemik yang dominan, seperti demamnya, kemudian nyeri kepala, kemudian mialgia atau nyeri otot, seperti itu. Nah, itu bisa muncul pada 1-5 hari pertama dari fase prodromal. Kemudian setelah demam justru muncul gejala-gejala kulitnya. Nah, gejala kulit ini atau yang disebut dengan fase erupsi, dia bisa muncul dari mulai setelah demam sampai 3 minggu. Jadi lama, dia gradual, sangat lama untuk proses munculnya lesi-lesi ini. Lesinya seperti apa? Teman-teman bisa lihat sendiri di foto-foto yang saya tampilkan ini. Jadi lebih banyak lesinya seperti bintil-bintil gitu ya. Bintilnya bisa berisi cairan ataupun nanas seperti itu. Dan dominan paling banyak 95% di wajah, sisanya 75% lebih banyak di tangan dan kaki ataupun 70% di bagian dalam mulut gitu. Jadi jangan lupa melihat bagian dalamnya. Nah, ini yang mungkin membedakan dari penyakit-penyakit lainnya ya. Kalau dari Kemenkes sendiri memang sudah ada panduannya, dan paling sering penyakit yang mirip dengan cacar monyet ini adalah penyakit cacar air dan juga penyakit campak atau measles. Bagaimana cara membedakannya? Dari mulai demamnya agak beda. Kalau demam monkeypox, dia demamnya cenderung tidak setinggi teman-temannya yang lain seperti itu. Kemudian untuk penampakan ruamnya, tadi saya sudah katakan ketika demamnya hilang, ruamnya baru mulai muncul. Mungkin beda kalau misalkan cacar air gitu ya, demam iya langsung muncul juga banyak bintil-bintil airnya itu. Kemudian kalau campak, mungkin dia nggak ada bintil-bintil air ya, lebih kepada ruam-ruam merahnya. Kemudian untuk perkembangan ruamnya sendiri itu, perkembangan lesi kulitnya itu, kalau monkeypox itu dia gradual, jadi nggak langsung muncul gitu, pelan-pelan muncul-muncul. Sedangkan kalau misalkan di teman-temannya yang lain, di cacar air ataupun measles, dia biasanya ketika demam abis itu langsung muncul segera gitu ya. Lalu untuk distribusi ruamnya, kalau misalkan yang monkeypox dia lebih banyak di wajah yang seperti saya bilang tadi. Kalau di cacar air mungkin lebih banyak juga di wajah dan bagian tubuh, di bagian badan ya. Di tangan sama kaki sangat jarang, beda dengan monkeypox gitu. Kemudian kalau untuk penampakan khasnya, nah penampakan khasnya ini untuk cacar monyet, dia itu sering disertai dengan limfadenopati. Apa limfadenopati? Itu merupakan pembesaran dari kelenjar getah bening. Karena ketika infeksinya masuk, virusnya masuk, dia butuh bersarang di kelenjar getah bening supaya dia banyak memproduksi virus-virus yang baru. Makanya kelenjar getah beningnya membesar seperti itu. Beda kalau cacar air sama campak, dia jarang menyebabkan seperti itu ya. Nah, kemudian cacar air juga ada khasnya, biasanya dia ada gatal juga. Jadi beda sama monkeypox. Lalu untuk fatality rate-nya atau mortality rate-nya, angka kematiannya kalau di monkeypox sangat kecil tadi ya, bisa paling besar mungkin 10%. Dan kalau di cacar air dan measles tidak ada kasus atau sangat jarang untuk menyebabkan kematian seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menduga pasien memang ada gejala ke arah sana, ada limfadenopati, ruam yang khas, dan juga ada demam, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya bisa menggunakan PCR ya metodenya. Nah, nanti sampel yang diambil dari beberapa bagian. Salah satunya bisa juga seperti sampel COVID ya, dari tenggorokan. Tapi yang paling penting harus diambil dari lesi kulitnya itu sendiri. Jadi kalau ada bintil airnya, kita ambil cairannya, atau seperti bekas lukanya atau korengnya, bisa dilakukan pengambilan sampel dari situ, langsung dilakukan pemeriksaan PCR. Lain-lain bisa juga dari sampel darahnya, dari serumnya, nanti diperiksakan antibodinya. Kalau ternyata butuh pemeriksaan penunjang yang menguatkan lagi.
apakah berbahaya? Ya, pertanyaan yang paling penting. Sudah saya jelaskan di sebelumnya, sampai saat ini kasusnya hanya 12 kematian dari 41.000 kasus, artinya sangat kecil ya, kurang dari 1%. Dan dari kasus yang sebelumnya, monkeypox yang sebelum outbreak ini, dari dulu, yang ada di Afrika, ternyata memang angka kematiannya juga kecil, kurang dari 10%, paling tinggi 10%, seperti itu. Untuk pengobatannya, sampai saat ini belum ada antivirus spesifik yang memang digunakan untuk mengobati monkeypox. Jadi masih bersifat simptomatik saja. Karena kan sebetulnya monkeypox itu disebabkan oleh virus yang self-limited disease. Artinya dengan kekebalan tubuh kita sendiri sebetulnya sudah bisa sembuh gitu. Tapi memang perlu tambahan terapi simptomatik, artinya jika memang pasiennya demam bisa ditambahkan obat demam. Kalau pasiennya nyeri ditambahkan obat nyeri, dan juga terapi suportif lainnya seperti cairan dan juga nutrisi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau untuk vaksinnya sampai saat ini belum ada vaksin yang memang digunakan untuk monkeypox, tapi karena monkeypox ini merupakan satu golongan atau satu genus dari penyakit cacar yang sebelumnya, penyakit variola yang disebabkan oleh virus smallpox, makanya ada penelitian yang sedang mengembangkan vaksin smallpox yang sudah ada, itu untuk digunakan juga sebagai penangkal dari monkeypox ini. Tapi ini masih bersifat penelitiannya di luar negeri, di Indonesia belum ada. Terakhir, bagaimana pencegahannya? Yang paling penting sebetulnya pencegahan yang biasa kita lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya. Jadi harus selalu kita lakukan supaya menangkal penyakit apapun itu. Satu, pasti gunakan masker, karena tadi ada resiko untuk dropletnya atau cipratan dari air liur pasien itu, jadi makanya kita kenapa harus tetap menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan, karena bisa saja kita berkontak dengan cairan tubuh yang kita tidak lihat, tidak kasat mata. Selanjutnya kita juga sebisa mungkin hindari kontak dengan penderita, karena tentunya tetap beresiko menularkan, dan meningkatkan daya tahan tubuh supaya lebih baik, dan juga kalaupun terkena jangan sampai menimbulkan penyakit seperti itu. Nah, ini referensinya. Sekian dari saya. Yang paling penting adalah jangan khawatir teman-teman, karena penyakit ini angka mortalitasnya sangat kecil sekali. Dan yang kedua, ini bukan penyakit baru seperti COVID, memang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang penting adalah pencegahan, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh, dan juga tetap kelola pikiran positif supaya kita tetap tenang dan juga daya tahan tubuh kita semakin baik. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan juga bisa disebarkan kepada rekan-rekan lainnya ataupun keluarganya supaya banyak yang lebih mengenal tentang monkeypox ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.